Suara saya, oke. Selamat datang semuanya di kuliah kedua Machine Learning. Saya izin share screen. Eh, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. So, kita akan lanjut kuliah Machine Learning. Saya akan ulangi dulu pemahaman kalian minggu kemarin. Setelah itu, kita akan belajar linear model, baik untuk classification maupun regression. Oke? Nanti akan dilanjutkan oleh teaching assistant untuk bisa belajar lebih lanjut tentang kalian punya praktikum atau practical skill. Oke, so kita akan start dari ah, konsep yang kalian udah pahami minggu kemarin. Ya, kalau ada yang belum paham, silahkan diskusi dengan teaching assistant ya. Bentar saya supaya lebih jelas ya. Kalian bisa diskusi dengan Dava maupun Farel. Ini gimana saya view ini ya, slideshow ya. Oke, bentar. Oke, so pay attention selama sesi fundamental dan konseptual ini. Kalian akan having more fun dengan teaching assistant karena AI saat ini udah bisa bantu kalian nulis codes ya. Beda sekali dengan zaman saya dulu dari pemahaman matematis membuat code itu cukup lama, kita butuh waktu untuk itu ya. Kalian sekarang bisa menulis code machine learning dengan Python, C++, Rust. Kalian harus bisa language independent karena kalian ada di Electrical Engineering Faculty. Kalian harus bisa implement machine learning di dalam mesin, baik itu small machine kayak IoT ataupun komputer ataupun server. Oke? Okay? So, kita start dari machine learning konsep, apa yang dipelajarin minggu kemarin, bahwa machine learning problem itu terjadi kalau kalian punya data dan ada pola di dalamnya. Datanya cukup dan tidak ada satupun orang bisa merumuskan pola di dalam data secara analitik atau secara matematik. Kalau masih ada orang yang bisa merumuskan itu, maka itu bukan machine learning problem. Machine learning problem terjadi karena saya punya data dan ada pola. Ya, pola itu saya sebut unknown target function. Dalam hal ini, pola itu memetakan data X ke label Y. Oke? Dan pola itu saya nggak tahu. Kalau ada yang bisa bilang saya bisa buat rumus F, ya kita nggak usah ngomong machine learning. Kita ngomong rule-based analytical. Problemnya adalah F ini itu tidak ada yang tahu bahwa ada fungsi F yang memetakan data X ke Y. X di sini bisa image, bisa teks, bisa data misalnya time series, atau data apa aja. Komputer tidak mengerti image atau teks ataupun apapun data yang kita punya, yang komputer mengerti adalah numerical value. Jadi kalau kalian berurusan dengan image, ya kalian harus jadikan dia menjadi angka numerik, matriks RGB, ya. Kalau kalian berurusan sama teks, kalian harus punya embedding, make sure bahwa teks itu sudah menjadi vektor embedding. So, paradigma pertama yang kalian pelajari di machine learning hari ini adalah supervised learning. Apa itu supervised learning? Kalau saya punya kumpulan data X sebanyak N, dan saya punya label Y sebanyak N yang lengkap. Kalau label Y-nya berbentuk categorical, maka kita sebut klasifikasi. Bahwa ada fungsi yang memetakan X ke beberapa kelas yang didefine oleh Y.
Kalau Y-nya adalah nilai continuous value, ya, maka itu kita sebut regresi, bahwa ada fungsi yang memetakan X ke continuous value Y. Oke? Problemnya F kita tidak tahu, tidak akan ada yang tahu, ya, sehingga kita harus berhipotesa. Saya bilang hipotesis set saya H, dan saya harus pakai consistent learning algorithm untuk mencari final hypothesis yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Kalau F, kalau G exactly sama F nilainya, maka bisa jadi overfitting. Ya, bisa jadi modelnya itu memorizing, dan itu bukan model yang bagus, karena kalau dia overfitting, waktu di training akurasinya bagus. Waktu dites dengan data yang baru, akurasinya jelek sekali. Selalu ulang-ulangin konsep ini tidak sulit, karena semua machine learning supervised akan balik ke konsep framework of thinking ini. Oke? So, sekarang kita belajar satu hipotesis yang kita sebut linear model. Ini bisa dipakai untuk regresi maupun dipakai untuk klasifikasi. Oke? Apa bedanya regresi dan klasifikasi? Itu hanya apakah nilai label Y-nya continuous value atau Y-nya categorical. Oke? So, saya punya data N, ada XN, saya sebut target value instead of Y, saya bilang TN. Ya, tentu saja kita harus prediksi target T untuk value X yang baru. Ya, cara paling simple, oke? Kita bilang bahwa ada fungsi F, ya, atau Y di sini disebutnya ya. Ini agak kebalik-balik matematiknya, tapi ada fungsi Y. Kalau saya masukin nilai X ke fungsi itu, maka dia bisa predik T. Oke? Fungsi ini saya nggak tahu, jadi saya bilang ya mungkin linear function. Ya. Nah, dalam bahasa matematik, kalau saya berhipotesa seperti itu, maka saya bisa tulis bahwa ada conditional probability P X, ya, T given X. Oke? Jadi kita selalu bisa melihat machine learning dari sisi probabilistik. Oke, saya lanjutkan. Kalian harus coba untuk memahami apa yang saya katakan ini. Praktikalnya gampang, jangan ukur diri kalian dari praktikal, bisa coding pakai AI dan lain-lain. Banyak sekali mahasiswa lulusan baru bisa nulis code, tapi kalau saya tanya tentang konseptual dan fundamental, itu sama sekali blank. Ya, yang membuat kalian menjadi engineer bukan kemampuan kalian menggunakan tools. Itu namanya tukang. Kalau kalian mau jadi engineer, kalian harus bisa konsep dan fundamental mathematics. Oke? So, kalau saya bilang saya pengen berhipotesa bahwa ini adalah fungsi linear, ya, maka di matematik banyak sekali cara kita membuat fungsi linear. Bisa linear basis function, bisa Bayes variant decomposition, bisa Bayesian linear regression atau Bayesian model. Banyak sekali caranya. Oke? Kenapa dibilang linear function? Bahwa kalau fungsi hipotesa Y, saya masukin X dan ada parameternya W, maka fungsi Y ini terhadap W itu cuma berbanding linear. Ya, coba lihat persamaan Y dalam kurung X, W, itu adalah kombinasi dari W transpose Psi. Psi ini saya sebut basis function. Basis fungsinya saya bisa pilih dalam matematik, misalnya polinomial, maka fungsi Psi adalah X pangkat J. Saya juga bisa pilih Gaussian, bahwa fungsi psi-nya adalah eksponensial X minus mu bagi 2 kuadrat, atau sigmoidal. Ya. So, kalau saya pilih fungsi basisnya polinomial Gaussian sigmoidal, maka saya bisa fit parameter fungsi-fungsi tersebut terhadap data saya. Oke?
Tentu saja saya butuh algoritma untuk fitting tersebut, ya. Gimana cara kita bekerja di algoritma? Ada yang sangat terkenal dengan nama least square. Ini konsep terkesan sederhana, tapi kalau saya interview engineers menjadi AI engineers atau data scientist, saya cuma nanya apa itu least square. Sulit sekali anak-anak menjelaskannya dengan bahasa yang mudah, ya. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Mereka cuma pahamnya ada fungsi least square atau fungsi optimizer. Tapi kalau ditanya how it works, itu udah nggak bisa jelasin, ya. Kalau kalian nggak bisa menjelaskan suatu konsep, artinya kalian bisa jadi tidak memahami konsep tersebut. Oke? So, saya punya banyak data set, saya pilih basis function, saya punya data label, ya. Di sini kita sebut T, ingat target fungsinya tadi T. Maka kalau saya bilang, kalau semua fungsi, kalau pemilihan fungsi saya ini terhadap data T, errornya minimum, maka bisa jadi saya mendapatkan satu fungsi G yang paling mendekati target function. Oke? Jadi kalau saya bilang TN dikurang fungsi Y tadi W transpose C, maka kalau nilai totalnya terhadap semua data itu minimum, maka kita sudah menemukan fungsi G yang paling mendekati target function. Oke? Kalian perlu ulang-ulang konsep ini, tapi supaya kalian bisa lebih visual untuk memahaminya, saya izin coba share Pet Colorado, ya. Oke, saya punya data internet user versus time, atau mungkin kita cari data tinggi badan terhadap uh, ukuran sepatu di United States. Coba lihat data ini, oke? Apply machine learning knowledge kalian. Nanti kalian bisa bikin programnya dengan Dava dan Farel untuk seperti ini, bikin data sintetik seperti ini, ya. So, kalau saya bilang saya mau pakai hipotesa linear, oke, artinya saya harus nyari garis linear yang paling fit dengan data ini. Mungkin kalau kalian main-mainin tools ini, ada yang seperti ini bilangnya, oke, ini yang paling fit. Terus saya tanya, kenapa ini paling fit? Oke, dia bilang ya mungkin karena dia paling cocok dengan data. Tapi kita butuh konsisten algoritma. Untuk saya bilang cocok dengan data, itu nggak bisa kalau nggak pakai mathematical rules, ya. Karena komputer itu cuma mengerti mathematical rules. Jadi kalau saya bilang ini fit dengan data, gimana cara fitnya? Ide naifnya, bagaimana kalau saya bilang ada residual antara antara label atau target terhadap garis hipotesa? Dan saya bilang, jumlahin semua residual dan cari nilai minimumnya. Oke? Itu salah satu cara. Tapi ada yang bilang, kalau residual ini saya pakai, maka ada yang di atas, ada yang di bawah. Dia tidak ternormalisasi dengan baik. Bagaimana kalau saya bilang square residual? Maka problem statement kita di linear regresi, bahwa saya bilang hipotesa saya, data ini harusnya ada fungsi Y, A, X tambah B. Saya harus cari nilai A dan B. Maka fungsi yang paling mendekati data kita itu adalah yang total square residualnya paling kecil. Bagaimana cara mencari itu? Ternyata sudah ada algoritma di dalam matematik yang namanya least square. Oke? Bahwa dia define error function sebagai square residual dan dia bisa mencari nilai yang paling rendah, total square residualnya. Ternyata yang paling rendah itu yang warna merah, ya.
Oke, kita butuh konsisten algoritma untuk mencari suatu hipotesis function yang total square residualnya paling minimum. Ini kalau kalian hitung garis merah, total residualnya itu paling kecil. Oke, teknik itulah yang kita sebut sebagai uh, teknik least square. Oke, wah, mana tadi saya punya slide. Oke, mudah-mudahan kalian bisa berlatih lagi dengan Pet Colorado ya. Jadi di sini set define sum of square error, semua total residualnya saya kuadratin, dan saya harus meminimalkan total error. Oke? So, di dalam matematik kita bilang bahwa kita bisa mencari fungsi hipotesis yang paling mendekati data kita kalau kita melakukan maksimum likelihood. Ya, ternyata maksimum likelihood kita antara hipotesis dan titik data, tadi saya tunjukkan di Pet Colorado, itu terjadi dengan meminimalkan total residual square error. Oke? Kalau kalian belum terlalu paham soal maksimum likelihood, bahwa saya punya hipotesis function, maksimal dia punya likelihood terhadap titik data, dan itu harus menggunakan least square, silahkan kalian bertanya ke AI untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan level matematik kalian. Oke, so kalau ada fungsi, dan saya pilih basis function, dan saya bisa cari fungsi yang paling maksimum likelihood, bagaimana kita interpret ini secara matematis? Ingat, machine learning itu adalah mathematical modeling. Oke? So, least square kita bisa interpretasikan secara geometrik di dalam matematik, ya, bahwa cariin saya fungsi, ya. Jadi kalau saya lakukan regresi terhadap titik data, maka least square regression function itu kita temukan dengan cara mencari orthogonal projection dari vektor T, data vektor, oke, terhadap basis function psi. Ya, mungkin agak abstrak konsep ini, tapi kalau kalian nanti baca paper dan lain-lain, kalian butuh mengerti bahwa linear model itu sebenarnya adalah orthogonal projection dari basis function dalam vektor T. Oke? Nah, bagaimana least square bekerja? Teknik ini di numerical computing disebut gradient descent, ya. Jadi kalau saya punya fungsi error yang saya define sebagai square residual, misalnya ED di sini, bentuknya adalah square residual. Bagaimana saya mencari fungsi dengan minimum error, ya, fungsi error yang paling minimum? Ya, sebenarnya konsep gradient descent ini konsep yang simple sekali, mudah dipahami. Tapi again, banyak sekali yang saya interview tidak paham konsep ini, ya. So konsep ini bilang tebak aja dulu nilai parameter W randomly atau set nol, ya. Kalau udah ada contoh dari penelitian sebelumnya, pakai parameternya W, ya, reuse. Tapi intinya tebak aja dulu. Setelah itu lakukan iterasi bahwa parameter W yang berikutnya adalah parameter W sebelumnya dikurang learning rate dikali gradient error function terhadap perubahan kecil di weight parameter W. Oke, saya ulangi, tebak nilai W, ya. W berikutnya adalah W sebelumnya dikurang suatu kontrol parameter eh, nabla yang kita sebut learning rate dikali dengan laju perubahan error terhadap perubahan kecil di W, ya.
Begini tulisan matematisnya. Matematik adalah bahasa. Jangan terganggu dengan matematik, karena hanya bahasa ini yang diadopsi di planet bumi. Kecuali kalian pindah planet, baru kalian bisa ganti matematik. Ya. Tapi kalau kalian lebih senang analogi, coba kalian bayangkan kalian naik ke puncak gunung gede, terus kalian saya kasih tugas mencari titik terendah di bawah puncak gunung tersebut. Ya, apa yang kalian lakukan? Ya, kalian bisa lempar satu bola dari atas, bola itu akan ketarik oleh gravitasi. Dan bola itu akan turun terus sampai dia dapatin titik minimum. Oke? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada titik minimum, tapi ternyata ada yang lebih minimum lagi, bahwa dia kejebak di dalam satu lubang misalnya, dan dia nggak bisa turun lagi ke titik minimum. Ya, karena gradient descent hanya bilang bahwa bola itu turun, tebak aja dulu titik awalnya, setelah itu dia akan turun mencari nilai minimum. Teknik-teknik ini kalian pelajarin di optimization teknik di mathematics ya. Banyak sekali tekniknya, tapi untuk saat ini kalian cuma cukup gradient descent. Tapi banyak sekali teknik gradient descent, ada yang adaptif, ada yang angular momentum dan lain sebagainya di saat kalian belajar lebih advance. Oke? Nah, pada saat kalian melakukan regularisasi, itu artinya kalian pengen supaya nilai errornya pada saat melakukan optimisasi itu tidak jauh-jauh banget. Misalnya kalian lempar bola dari puncak Gunung Gede, kalian nggak pengen bola itu melenting kemana-mana, jadi dia harus ikutin satu jalur yang memang sudah diatur. Itu yang kita sebut regularized least square. Caranya ditambahin satu faktor yang dikalikan dengan controller yang namanya lambda di persamaan itu, ada yang pangkat 2 terhadap weight parameter, ada yang pangkat 1. Biasa kita sebut L1 dan L2 regularization. Oke? Semoga kalian bisa menghubungkan analogi lempar bola dari puncak gunung ke bawah dengan matematik ini. Walaupun belajar matematik menggunakan analogi itu tidak tepat, tapi mudah-mudahan kalian bisa terbantu. Kalau belum terlalu paham, kalian bisa lihat di YouTube channel, misalnya di Three Blue, One Brown, atau di channel-channel data science lainnya untuk memvisualkan konsep least square ini. Oke? Jadi intinya, setelah saya punya data, saya hitung error function, saya minimalkan dengan least square. Oke? Contohnya tadi kalian udah lihat di PET Colorado. Oke? Oke, saya lanjutkan. So, bisa terjadi data kalian itu bisa overfit, ya. Bahwa bagus sekali waktu di training dengan dataset, tapi di saat dikasih data baru, berantakan semuanya. Itu yang kita sebut overfitting. Nah, overfitting ini untuk linear regression atau linear classification, itu bisa kita handle juga dengan menggunakan regularization. Oke? Itu biasanya salah satu teknik untuk menghandle overfitting. Bisa juga dengan memperbaiki data. Biasanya datanya itu banyak noise atau banyak anomali di dalam datanya, ya. Nah, kalau kita buang itu mungkin overfittingnya bisa lebih bagus, gitu ya. So, bagaimana kita memahami overfitting? Itu ada konsep di matematik yang disebut bias and variance decomposition. Ini agak theoretical, ya, tapi kita bilang bahwa kalau saya expect ada satu fungsi hipotesa, maka sebenarnya di dalam error uh, terhadap fungsi hipotesa itu terhadap data, itu ada elemen bias ditambah elemen variance. Oke? Okay? Pada saat kita melakukan machine learning modeling, kita harus make sure ya bahwa kita bisa dekomposisi antara elemen bias dan variance. Oke? Okay? Semoga kalian pernah ngambil kuliah statistik, kalian bisa tahu apa itu variance ya. Itu perbedaan kuadratik
dari data dan hipotesis. Oke, dan bias itu adalah expectation value. Di situ saya tulis pakai Greek ya, bahwa kalau saya kasih data baru, apa yang kita expect itu bias ya. Dan itu kita bisa dekomposisi untuk melihat overfittingnya ini apakah karena bias atau varian. Oke, kalau konsep ini juga belum belum bisa kalian pahami dengan baik, itu ada video dari StatQuest untuk benar-benar pelajarin overfitting terhadap bias and variance decomposition. Oke, so ini saya kasih contoh. Kalau saya lakukan dekomposisi, maka saya bisa lihat bahwa misalnya ada 100 dataset, saya pakai Gaussian basis function, maka saya bisa lihat data ini high bias low variance atau dia low bias high variance. Yang kita harapkan low bias high variance. Lihat di gambar ini garis hijau adalah garis hipotesis, garis yang merah itu dari data. Kita berharap itu adalah low bias high variance. Oke? Tapi bisa terjadi kalau kalian fitting pakai linear regresi, itu bisa jadi high bias low variance. Itu yang menyebabkan overfitting. Oke? Sekarang kita masuk ke classification. Apa bedanya classification dan regression? Classification problem terjadi di saat target label itu adalah categorical value. Saya ulangin, target labelnya categorical value. Ya, bagaimana kita melakukan least square atau eh, linear regresi kayak seperti linear regresi tadi terhadap nilai yang kategorical. So, kalau misalnya saya punya dua kelas, ya, misalnya saya mau identifikasi kucing dan anjing, misalnya. Kategorinya cuma kucing atau anjing, inputnya image, gitu ya, X-nya itu image. Gimana saya lakukan klasifikasi? Ya, menggunakan least square. So, pertama kita harus define bahwa classification itu adalah mencari pemisahan antara kucing dan anjing yang kita sebut decision boundary. Oke? Setelah itu kita define error function-nya, tentu saja kita harus define error function yang berbeda dengan kita mendefine yang diregresi, ya. Regresi tadi kita pakai square residual error, gitu ya. Tapi biasanya untuk klasifikasi kita pakai error function yang berbeda supaya bisa membedakan decision boundary bahwa kalau misalnya saya kasih data baru, maka dia bisa menentukan ini anjing atau kucing, ya kan? So di setiap kelas kita define fungsi YK terhadap satu kategorinya dan kita ambil datanya dan kita define error fungsinya di sini sebagai transpose XW minus T gitu ya. Jadi X transpose nih. Akan banyak sekali pemilihan error function yang kalian bisa pilih. Ada yang berbasis entropi dari information theory, ada yang berbasis diskriminan function. Oke? Okay? So untuk klasifikasi, misalnya saya punya data yang satu bulat-bulat ini atau yang satu cross, maka kalau saya lakukan klasifikasi, saya pengen mencari decision boundary, ya, yang memisahkan biru dan merah. Ini berbeda dengan regresi karena kalau regresi saya continuous value, oke? Tapi least square juga bisa dipakai untuk klasifikasi selama kalian memilih error function yang baik, yang tepat untuk task classification. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut dengan Dava dan Farel untuk implementasinya, baik itu pakai tools seperti Orange Data Mining atau Python, atau kalian mau nulis code pakai C++, jangan jadikan practical tools sebagai skill kalian. Skill utamanya AI engineer dan data scientist itu mathematics ya, mathematician. Karena kalau saya ngerti konsep matematiknya, saya bisa panggil orang yang ngerti library atau framework untuk implementasi dengan cepat menggunakan AI. Ya, jangan sampai skill kalian ada,
di level yang tergantikan oleh AI. Oke, so bagaimana dia bekerja? Ada banyak algoritma untuk diskriminan analisis. Salah satu yang terkenal adalah Fisher linear discriminant. Intinya dia define covariant matrix yang dia hitung error functionnya ya berdasarkan covariant matrix dengan total within class covariant matrix yang dia define. Nanti itu akan menggunakan least square dengan fungsi itu. Agak sulit kalian pahami matematiknya tentu saja, tapi matematik adalah language. Kalau kalian lebih senang dengan visual, di StatQuest banyak sekali yang menjelaskan Fisher discriminant analysis. Saya kasih intuisinya supaya kalian tidak terjebak dalam kompleksitas mathematical language. Ya, misalnya saya punya data biru dan merah. Oke, saya cari suatu garis projection dan setiap titik data itu saya hitung frekuensinya. Saya gambar dengan histogram. Oke, kalian bayangkan di situ. Oke, saya yang warna biru saya turunin ke bawah. Oh, dia cuma ada dua data di posisi itu. Saya gambar histogramnya. Nah, yang disebut Fisher discriminant analysis adalah bisa nggak histogram ini terpisah secara maksimum? Saya ulangi, yang sebelah kiri itu dia masih overlap. Tapi saya pengen mencari diskriminan yang benar-benar memisahkan biru dan merah supaya tidak overlap. Matematiknya seperti ini, visualnya seperti ini. Oke, kalau kalian lebih senang belajar secara visual, is okay. Tapi jangan pernah skip matematiknya. Karena nanti kalian akan baca paper, di saat kalian nggak ngerti matematiknya, itu akan jadi problem nanti. Tapi kalau kalian bisa jelasin, lebih senang belajar visual, silahkan lihat di StatQuest ya. Bahwa kalau saya lakukan klasifikasi dengan Fisher linear diskriminan, itu mencari pemisahan terbesar dalam proyeksi ortogonal dari setiap data. Oke? Unfortunately, setiap kali saya melakukan interview terhadap lulusan-lulusan universitas di Indonesia ini, tidak ada yang bisa jelasin itu dengan baik. Ya, saya nggak tahu gimana cara kalian belajar. Ya, tapi itu problem yang kita alamin di Indonesia. Ya, jadi kita hanya bisa menghasilkan tukang yang ngerti tools, tapi kita nggak bisa menghasilkan engineer yang bisa berinovasi. Oke? So, nanti kita akan belajar di sesi deep learning hari ini bahwa perseptron model di neural network itu sebenarnya bisa melakukan klasifikasi. Ya, nanti jam 10.30 kita akan belajar bagaimana perseptron, multilayer perseptron itu bisa melakukan klasifikasi dengan stochastic gradient descent. Kalau kalian ambil kuliah ini dan deep learning, semoga kalian bisa nyambungin bahwa perseptron adalah salah satu hipotesis di dalam machine learning yang kita kenal saat ini dengan nama neural network. Oke, kita masuk sesi praktikal. Saya akan serahkan kembali ke Dava dan Farel. Start belajar pakai Orange Data Mining, ya. Library untuk machine learning sudah banyak, scikit-learn. Tidak perlu dihafalin code-nya. Kalian harus belajar scikit-learn linear model. Di situ ada banyak sekali bagaimana definisi least square, apa aja varian-varian fungsinya, ya, regularisasi seperti lasso, elastic net, multitask lasso dan lain-lain. Tidak perlu dihafalin, ya. Yang perlu kalian pahami itu matematiknya supaya waktu pakai tools itu kalian ngerti, oh ini cuma varian regularisasi L ini, gitu ya. Jangan sampai kalian belajar dengan memorizing. Kalian tidak akan mengalahkan AI dengan menghafal. AI menghafal semua data di universe ya, di bumi ini. Jadi berhenti belajar dengan menghafal. Coba memahami. Kalau penjelasan saya kurang jelas, minta contoh video ke teaching assistant Dava dan Farel, misalnya dari YouTube ya, atau dari manapun. Tapi jangan belajar dengan menghafal library.
ya, itu nggak ada gunanya sama sekali. Nanti Dava dan Farel juga bisa nunjukin bahwa AI menulis code lebih cepat. Jadi jangan mengukur skill kalian dari kemampuan menulis code, ya. AI udah menulis code lebih baik dibanding kita. Kalian harus balik ke fundamental dan konseptual supaya kalian bisa memanfaatkan AI dengan common sense mathematical model kalian. Oke? Ini library yang sering dipakai. Ada versi C++, kalian bisa cari versi Rust. Jangan tergantung ke satu language seperti Python. Di saat kalian harus bekerja menjadi IoT engineer, kalian harus bisa implement ini di mesin, di mana Python terlalu slow, ya. Kalian harus bisa ke system language, bisa ke Python, bisa ke Java, bisa ke Golang, ya. Itu yang membedakan kalian di electrical engineering dengan anak-anak computer science. Oke, saya stop sampai di sini. Ada beberapa materi start quest untuk fun learning, linear regresi, dan linear discriminant analysis. Kalian bisa hacking Python code, pakai belajar visual dengan Orange Data Mining, dengan Farel dan Dava. Saya stop kuliahnya di sini. Sebelum dilanjutkan, kalian ada pertanyaan nggak? Ini kalau sama saya malas bertanya, tapi sama Farel sama Dava ada yang bertanya nggak? Lumayan. Biasanya ada yang tanya kok, Pak. Oke, mungkin mereka lebih familiar atau lebih comfortable bertanya sama Farel sama Dava ya. Karena Farel dan Dava adalah dulu pernah jadi mahasiswa, jadi kalian bisa tanya ke Farel sama Dava ini apa, dan sebagainya. Saya harap kuliah minggu kedua ini clear. Ah, silakan praktis. Jam 10.30 saya join lagi untuk kuliah deep learning. Terima kasih, saya izin pamit. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kita lanjut ke praktikum. Untuk praktikum machine learning di pertemuan ini, kita akan belajar membuat model klasifikasi data dan juga regresi data. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, hmm, kelihatan share screen-nya. Jadi sebelum masuk ke collab, eh, kita harus tahu dulu nih, karena ini penting, apa itu bedanya klasifikasi machine learning dan regresi. Karena di kelas sebelum-sebelumnya itu eh, banyak mahasiswa yang salah kaprah. Jadi salah kaprahnya itu misal data yang dipakai buat model klasifikasi tapi mau dipakai buat regresi ataupun sebaliknya. Nah, jadi untuk klasifikasi itu dipakai kalau target yang mau kita prediksi itu berupa kelas atau kategori. Contohnya kayak email ini spam atau bukan, terus pasien ini sehat atau sakit, atau bunga jenis-jenisnya apa aja, atau burung ya jenis jenisnya apa aja kayak gitu. Terus jadi kalau klasifikasi itu hasilnya label bukan angka, jadi hasilnya itu bakal masuk ke kelompok mana kayak gitu. Kalau sedangkan regresi itu dipakai kalau targetnya berupa angka kontinu. Contohnya kayak prediksi harga rumah, berat badan, atau eh, perkiraan cuaca besok kayak gitu. Jadi hasilnya berupa angka yang bisa berubah sesuai data yang dipakai buat melatih modelnya, datasetnya kayak gitu. Terus, nah.
supaya lebih kebayang, misal kayak gini. Kalau klasifikasi itu ibaratnya kayak kita nebak siapa pemenang laga, misal laga sepak bola Premier League antara Liverpool versus Manchester City. Hasilnya itu pasti salah satu tim yang menang atau kalah atau juga bisa seri. Jadi ada tiga kelas tuh, menang atau kalah atau seri. Sama halnya juga kayak balapan di MotoGP, pemenang pemenang balapan MotoGP misal di sirkuit Mandalika, juara satunya siapa, juara duanya siapa, ketiganya siapa, misal Marc Marquez, Alex Marquez atau Fabio Quartararo. Bisa juga contoh lain, eh, juara F1 nanti di sirkuit Singapura di selanjutnya. Misal Max Verstappen melawan tim papaya kayak Lando Norris dan juga Oscar Piastri, atau tim kuda Ferrari, Mas Leclerc atau Sir Hamilton. Nah, semua itu nanti keluar sebagai pemenang juara satu, dua atau tiga. Nah, sedangkan kalau regresinya itu kayak lebih ke arah prediksi nilai, misalnya berapa skor yang dicetak oleh Liverpool atau Manchester City, atau berapa detik catatan waktu tercepat pembalap di Mandalika, atau berapa jarak selisih waktu pembalap tercepat antara Max Verstappen, Leclerc, Lando Norris, Piastri, atau Carlos Sainz dan lain-lain. Nah, kenapa penting? Karena kalau kita salah pakai data, misalnya data prediksi seperti harga mobil yang harusnya dipakai buat regresi, tapi malah dipakai klasifikasi, itu hasilnya bakal aneh dan modelnya nggak bisa jalan dengan baik. Sama juga kayak sebaliknya, kayak data kategori dipakai buat regresi. Prediksinya juga nanti bakal kacau. Nah, ada tambahan lagi, bedanya itu eh, juga bisa kelihatan dari evaluasinya. Kalau klasifikasi biasanya pakai matriks seperti akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Sedangkan regresi pakai MSE, RMSE, MAE, dan R-square. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh model klasifikasi data menggunakan dataset Iris. Nah, dataset Iris ini sering dipakai buat belajar machine learning karena datanya kecil, bersih, dan mudah dipahami. Nah, isinya itu data bunga iris dengan adanya 4 fitur seperti panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan juga lebar petalnya. Nah, target yang mau diprediksi adalah jenis bunganya, yaitu Setosa, Versicolor, atau Virginica. Jadi, dengan buat model ini, kita bisa tahu ukuran tertentu eh, setiap model bunga itu jenisnya bunga yang mana, jenis bunga iris yang mana. Oke, nah nanti di model ini kita coba pakai 4 model machine learning untuk klasifikasi seperti logistic regression, KNN, decision tree, dan support vector machine. Oke, kita lanjut ke langkah pertama, yaitu kita harus import library yang mau kita gunakan. Kita siapin dulu, misal seperti NumPy dan Pandas itu untuk mengolah data, lalu ada Matplotlib ini untuk bikin grafiknya, lalu ada Scikit-learn untuk semua hal yang berkaitan sama machine learning, mulai dari splitting data, normalisasi data, bikin model, sampai ke evaluasi modelnya. Oke, kalau udah, kita lanjut ke langkah kedua,
load datasetnya, kita pakai dataset yang udah disiapin dari Scikit-learn. Jadi kita tinggal load aja. Kalau kalian mau pakai dataset yang lain, misal dari Kaggle, kalian harus download file CSV-nya, lalu nanti dihubungin ke Google Drive, atau bisa langsung di-upload di sini, di Google Colab. Nah, kalau udah di-load, eh, datanya, data irisnya, nanti simpan fitur X-nya ke variabel X sama labelnya ke variabel Y untuk targetnya. Nah, nanti kita buat eh, print jumlah datanya ada berapa, jumlah fitur yang berapa, nama labelnya, kayak gitu. Selanjutnya ke split data. Nah, supaya model bisa dites dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, eh, dataset kita pisah jadi train dan test set. Nah, train itu dipakai untuk melatih model, sedangkan tes dipakai untuk ngecek hasilnya. Jadi, untuk data testingnya sebanyak 20%, sisanya train data trainingnya itu sekitar 80%. Nah, kenapa harus kita split? Kalau kita latih dan uji pakai data yang sama, hasilnya bisa kelihatan bagus. Padahal model cuma ngafalin data. Jadi, ibaratnya kayak di dunia nyata, data baru yang model belum pernah lihat sebelumnya. Kayak gitu, kurang lebih. Lanjut ke langkah keempat, yaitu normalisasi data. Jadi, ada beberapa model machine learning yang sensitif sama skala fitur. Contohnya KNN dan SVM. Kalau ada fitur yang angkanya lebih besar, model bisa dia angkanya itu bisa mendominasi modelnya. Karena itu, kita perlu normalisasi data biar semua fitur punya skala yang seimbang. Nah, scalar ini cuma di-feed ke train data, baru hasilnya nanti hasil scalingnya dipakai ke tes data, kayak gitu. Lanjut, kita mulai ke training modelnya. Pertama, model yang kita pakai buat training adalah logistic regression. Walaupun namanya regression, sebenarnya model ini sering dipakai buat klasifikasi juga. Nah, cara kerja modelnya itu bekerja dengan cara nyari garis pemisah linear antara setiap kelas-kelasnya. Nah, untuk kelebihannya itu logistic regression simple, cepat, dan biasanya jadi baseline yang bagus buat klasifikasi. Untuk kekurangannya, kalau datanya bentuknya nggak linear, model ini susah banget buat perform. Jadi, cocok buat data yang batas antar kelasnya lurus. Tapi kalau lebih rumit, hasilnya kemungkinan kurang oke. Nah, ketika di training, nanti kalian bakal lihat ini confusion matrixnya. Nah, ini hasilnya bisa bagus sekitar 100% karena dari datasetnya juga, dataset Iris itu dataset yang mudah buat dipelajari dan juga datanya bersih. Jadi, dataset juga bisa membantu untuk menaikkan akurasi dari modelnya. Mungkin kalau kalian pakai dataset yang lain, misal kayak dataset klasifikasi kualitas air atau kualitas udara yang kalian dapat dari ngumpulin dari apa pemerintah terkait atau dapat di internet, kalian harus ya itu harus bersihin datanya dulu, diurutin, baru nanti bisa dipakai buat modelnya belajar kayak gitu. Nah, lanjut ke KNN, yaitu Key Nearest Neighbors. Jadi KNN itu cara kerjanya sederhana. Kalau dia ada data baru, dia lihat tetangga terdekatnya. Misalnya kita set K-nya 5, berarti dia akan lihat 5 tetangga terdekat. Terus pilih kelas mayoritas dari tetangga itu. Kelebihan dari KNN itu gampang dipahami, intuitif, dan gak butuh training yang berat.
Kalau untuk kekurangannya, kalau pakai dataset yang besar, prediksi jadi lambat karena dia harus ngecek banyak tetangga. Selain itu, KNN sensitif sama skala data. Jadi harus perlu wajib normalisasi data. Kayak gitu. Nah ini ya kurang lebih sama hasilnya. Ini baik lagi dari datasetnya juga karena kita pakai dataset yang disediain dari Scikit-learn. Jadi hasil trainingnya bakal bagus. Training modelnya. Lanjut lagi ke decision tree. Nah, kalau model ini bekerja dengan membentuk aturan if-else seperti pohon bercabang-cabang. Contohnya kalau panjang petal 2 cm, maka masuk ke cabang tertentu dan seterusnya. Nah, untuk kelebihan decision tree itu mudah dipahami karena bisa divisualisasi. Dia juga bisa menangani data numerik maupun kategori. Kekurangannya, eh, model ini bisa overfitting kalau pohonnya terlalu dalam. Modelnya juga nggak terlalu stabil karena perubahan kecil di data bisa bikin pohonnya berubah banyak. Nah, ini untuk hasil trainingnya, ini confusion matrixnya ya kurang sama kayak tadi, ya bagus hasilnya 100%-an. Terus ini ada SVM, model terakhir itu super vector machine. Jadi kalau SVM ini nyari garis pemisah dengan margin terbesar antara kelas. Jadi modelnya nggak cuma cari garis sembarang, tapi garis yang paling aman untuk memisahkan antar kelas. Nah, untuk kelebihannya itu SVM eh, kuat banget kalau data punya batas kelas yang jelas. Terus SVM juga bisa dipakai buat data yang nggak linear. Kalau untuk kekurangannya, SVM lebih lambat kalau datasetnya punya data yang besar. Dan parameternya seperti gamma, kernel itu harus bisa harus hati-hati untuk bisa di tuning parameternya supaya itu ngaruh ke hasil modelnya supaya bisa lebih bagus hasilnya kayak gitu. Oke, ya ini kalau untuk ini ya SVM hasilnya sekitar 97%. Nah, kalau udah training kita bisa bandingin modelnya dengan membuat visualisasi grafiknya. Oke, nih untuk hasilnya. Untuk hasil visualisasinya seperti ini, pakai grafik bar chart di yang biru logistic regression 1,0 yang artinya 100%, KNN juga sama, decision tree juga sama. Kalau SVM sekitar 96,7%, tapi dibulatin jadi 97%. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk yang data iris. Kita bisa apa? Ada juga contoh lain klasifikasi data pakai dataset Wine. Jadi untuk alurnya kurang lebih sama kayak tadi yang dataset Iris dan juga pakai model yang sama juga ada 4 model logistic regression, KNN, decision tree dan SVM. Nah, kalau dataset Wine ini eh, berisi hasil uji kimiawi dari berbagai jenis wine. Ada 178 data dengan 13 fitur numerik. Dan targetnya adalah jenis wine. Ada 3 kelas. Nah, kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Ini sama dari Scikit-learn juga datasetnya. Tinggal diimport aja di sini, di load di Google Colab. Atau bisa juga pakai Jupyter Notebook dan lain-lain. Nah, kurang lebih sama. Kita import library yang diperlukan. Lalu load datasetnya. Ini jumlah datanya 178. Fiturnya 13. Lalu ada 3 kelas. Kita split datanya sama tadi testing 20%, train datanya 80%.
Lalu lanjut ke normalisasi datanya, pakai scalar. Jadi eh, karena fitur-fitur dalam dataset punya skala angka yang berbeda-beda, kita perlu normalisasi supaya semua fitur punya skala yang seimbang. Contoh kayak kadar alkoholnya mungkin angkanya bisa belasan, sedangkan magnesium mungkin ratusan. Nah, kalau nggak dinormalisasi, nanti fiturnya dengan angka besar bisa mendominasi modelnya. Lalu sama kita training modelnya pakai logistic regression dengan maksimal iterasinya sebesar 500. Lalu KNN kita training juga, decision tree kita training, lalu SVM dan sama kita bandingkan modelnya dengan visualisasi grafiknya. Nah, didapat untuk logistic regression itu sekitar 97,2%, KNN juga sama 97,2%, decision tree 94,4%, dan SVM juga sama 94,4%. Nah, pokoknya untuk alur untuk klasifikasi machine learning seperti itu. Kalian juga bisa tambahin lagi sih visualisasi yang lain kayak confusion matrixnya kayak gitu. Kalau perlu apa namanya? Perlu dokumentasi yang lebih lengkap, bisa tambahin lagi visualisasi grafik-grafik yang lain yang apa namanya? Sesuai kayak gitu. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita apa namanya? Kalau mau coba apa kita harus apa namanya? Coba satu persatu modelnya untuk tahu model mana yang lebih baik hasilnya. Jadi nanti kalau udah kelihatan yang paling bagus yang mana, nanti setelah itu bisa kalian pakai modelnya di deploy untuk pakai buat misal dipakai Streamlit buat dijadiin web klasifikasi apa namanya data kayak gitu modelnya, atau dipakai di apps kayak gitu, nanti bisa kalian jadiin kayak project gitu. Hasilnya nanti bisa kalian pamerin hasil project kalian di LinkedIn, ditambahin di profile LinkedIn kalian. Kalian udah pernah ngerjain project machine learning ini, project machine learning sederhana, klasifikasi pakai dataset ini, atau pakai dataset lain nanti bisa cari di Kaggle atau di penyedia dataset di web penyedia dataset yang lain, atau kalau kalian mau lebih advance lagi, klasifikasi gambar, yaitu udah masuk ke deep learning, kayak gitu. Nah, lanjut kita ke sekarang ke regresinya. Nah, untuk regresi, eh, bentar. Untuk regresi kita pakai dataset dummy, yaitu harga mobil. Jadi, jadi harga-harga mobil itu bisa dipengaruhi dari banyak faktor, misal seperti tahun produksi. Jadi kalau mobilnya udah tahun lama itu harganya bisa jauh lebih murah. Kalau tahunnya masih baru, misal di tahun 2023 atau 2022 itu harganya masih mahal. Kemudian bisa juga dari jarak tempuhnya yang ada di speedometer mobil. Misal semakin tinggi apa namanya kilometernya itu, misal udah puluh ratusan ribu, di atas angka 100.000, itu bisa mempengaruhi harganya juga.
Lalu kapasitas mesin dan tenaga mesinnya, horsepowernya juga bisa berpengaruh. Kalau makin gede apa namanya tenaga mesinnya itu juga bisa makin mahal dan juga eh, apa namanya faktor dari apakah mobilnya bekas laka atau bekas banjir itu juga bisa mempengaruhi. Nah, jadi di dataset dummy ini ada 5 fitur yang dipakai. Ada tahun, mileage, engine size, horsepower, dan weight berat mobilnya. Jadi target yang mau diprediksi itu adalah harganya. Jadi tugas modelnya ini mempelajari hubungan antara fitur-fitur yang tadi itu kelima tadi dengan harga mobilnya. Oke, untuk langkah pertamanya sama import library yang mau dipakai. Jadi ini apa? Import library itu untuk mengolah datanya, buat model dan membuat evaluasi dari modelnya. Lanjut, eh, kita load dataset dummy-nya ini karena buat apa namanya? Contoh belajar. Jadi pakai dataset dummy, mungkin nanti kalau kalian mau praktek sendiri, bisa kalian ganti pakai dataset yang bentuknya CSV, separated value yang kalian ambil dari Kaggle atau penyedia dataset yang lain. Nah, kayak gitu, ini datasetnya. Lalu ini ya bentuk tabel dari isi datasetnya tadi kayak gitu. Terus lanjut pisahkan fitur dan targetnya. Kita pisahin apa namanya? Yang X ini, variable X ini isinya fitur year, mile, age, engine size, horsepower, dan weight. Oke, untuk price-nya kita drop, kita hilangin dari variable X ini, kita taruh price ini di variable Y-nya buat sebagai targetnya. Lalu kita split datanya sama tadi untuk train training training datanya itu sebesar 80%, untuk test size-nya 20%. Lalu kita normalisasi data, jadi karena skala fitur berbeda, misalnya ya ribuan, engine size kecil, jadi kita perlu normalisasi. Ini langkah yang penting terutama untuk model seperti SVR. Nah, lalu lanjut kalau udah selesai normalisasi data, kita lanjut ke linear regression. Ini model pertama yang kita pakai buat training. Kelebihannya itu cepat, sederhana, mudah dipahami. Kekurangannya juga sama kayak tadi, apa nggak bagus kalau hubungan datanya non linear. Lalu lanjut ke decision tree regressor. Ini kelebihannya bisa menangkap pola non linear. Kekurangannya gampang overfitting kalau pohonnya terlalu dalam. Kita train, kalian klik aja train. Terus ada random forest regressor. Kelebihannya stabil, akurat, lebih baik dari decision tree tunggal. Kekurangannya lebih lambat dan susah diinterpretasi. Lalu lanjut ke superfactor regressor. Ini apa namanya? Bagus kalau datasetnya kecil, terus kekurangannya lambat di dataset besar, tuning parameter rumit. Lanjut, kalau udah di training semua modelnya, kita lanjut evaluasi modelnya. Nah, kita bisa bandingin hasil tiap modelnya dari dari setiap matriks ada MSE atau RMSE. Jadi kalau semakin kecil nilainya semakin baik. Sedangkan MAE rata-rata error absolut dan R square-nya itu kalau semakin mendekati satu semakin bagus. Nah ini untuk ketiga model ini positif, sedangkan yang SVR itu negatif.
di bawah ya ini 0,1. Jadi ya kurang bagus ini untuk yang SVR. Selanjutnya kita visualisasi perbandingannya, visualisasi grafiknya. Jadi dari grafik ini kita bisa tahu gambaran model mana yang hasilnya terbaik, performanya terbaik. Nah, bisa kita lihat linear regression ini tadi 84 ya, sekitar 84,64%. Lalu decision tree sekitar 92%. Dan kalau di bulatnya 93, random forest ini 88%. Kalau SVR karena dia negatif jadi nggak ada ininya, bar chartnya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi dengan apa namanya menggunakan dataset harga mobil ini, harga mobil dataset yang dummy ini kita bisa lihat tiap model punya karakteristik sendiri. Jadi kalau linear regression simple tapi terbatas, decision tree fleksibel tapi bisa overfit, random forest eh, bisa unggul karena stabil, ya, dan akurat. Kalau SVR ya mungkin harus di tuning parameternya supaya bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Terus pokoknya dari semua model ini tidak ada model yang selalu bisa menghasilkan apa namanya hasil prediksi yang paling baik atau paling bagus dari setiap kasus, karena dari setiap kasus model ya model yang dipakai itu bisa apa namanya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Jadi kita perlu apa namanya kita harus perlu coba bandingkan beberapa model, terus dibandingin dengan metrik yang sama. Lalu kalau kalau masih kurang apa namanya hasilnya, hasil dari modelnya bisa kita hyperparameter tuning namanya. Atau kalau datasetnya apa namanya nggak seimbang, datanya bisa kita seimbangkan kayak gitu. Ada teknik-tekniknya. Terus yaitu kalian apa namanya bisa nanti setelah kelas bisa kalian apa namanya praktik sendiri dengan bantuan AI tentunya untuk buat model machine learning. Dan setiap langkah-langkah apa namanya pembuatan modelnya itu kalian kalian pahami juga bagaimana cara kerjanya supaya kalian ngerti alurnya, nggak cuma apa namanya selesai bisa buat model machine learning tapi dari apa namanya dari tiap alurnya yang kalian kerjakan itu nggak kalian nggak terlalu men- memahami kayak gitu sih kurang lebih. Eh, dari Bang Farel apa ada yang mau ditambahin atau teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, karena Mau masih oh, banyak nih waktunya. Duk, ya, tadi 15 menit waktu lagi. waktunya masih lama ya. Mau Iya, tanya bentar. Tadi di split data itu mention modelnya bisa hafalin data gitu. Jadi model yang kita buat tuh punya memori atau gimana? gimana gimana? Tadi waktu split data antara training dan test, kalau nggak salah mention eh, modelnya bisa ngehafalin data ser- gitu. Jadi apakah model yang kita buat tuh punya memori?
sama ini kan tadi modelnya banyak ya. Ada KNN dan bla 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 gitu. Kita pilih modelnya tuh berdasarkan apa? Brute force satu-satu atau oh langsung pilih A gitu. Kalau jelek cari lagi modelnya. Oke, jadi kalau untuk yang pertanyaan pertama itu model machine learning itu nggak punya memori kayak otak manusia buat ngapalin data persisnya satu persatu. Tapi eh, ada model yang kayak apa namanya bisa cenderung ngapalin alias memorisasi. Kayak contohnya decision tree bisa hafalin data trend, terus jadi tiap datanya dilacak sampai ke cabang paling detail. Nah, misal hasil akurasinya bisa mencapai 100%, tapi kalau dikasih data baru lagi suka ngaco. Nah, di- itu disebut overfitting. Nah, kalau KNN itu bisa benar-benar ingat semua data trend karena waktu prediksi dia cuma nyari tetangga terdekat dari data yang baru. Jadi KNN model yang ya pakai memori, koreksi ya kalau salah. Terus kalau model lain kayak linear regression atau random forest itu nggak hafal datanya satu persatu, tapi mereka kedua model itu nyari pola umum dari data trainingnya itu. Jadi jadi yang diingat itu bukan isi datanya tapi pola datanya. Oh ya, kalau tadi gimana untuk yang pertanyaan kedua? Em, itu pemilihan model. Jadi kita brute force satu-satu ambil tiap model untuk satu dataset itu atau ada rule of thumb gitu. Oh, kalau kasus A kita pakai model A, kasus B pakai model B gitu. Kita kita build up model machine learning itu semua model kita cobain atau langsung jam tuh. Oh, oke ini kayaknya cocok model let's say KNN atau SVM gitu. Bagusnya gimana tuh? Oke, paling gimana ya? Kalau berdasarkan dari yang pengalaman saya dulu pernah buat model machine learning itu eh, jadi eh, dalam best practice-nya itu kita bisa apa namanya coba beberapa tahapan yang biasanya dipakai. Jadi mulai dari baseline modelnya biasanya pakai model yang paling simpel dulu. Kita pakai linear regression buat regresi atau logistic regression buat klasifikasi. Jadi tujuannya bukan buat cari akurasi tertingginya dulu, tapi buat tahu titik awal performanya itu yang didapat seberapa besar. Lalu eh, coba juga beberapa model populer, jangan cuma satu atau dua model aja, kita bisa coba tiga atau lima ya. Kita cobain beberapa kandidat, misalnya Decision Tree, Random Forest, SVM, KNN, Gradient Boosting. Jadi dari hasil kelima model tersebut itu bisa tahu hasil evaluasi tiap modelnya itu seberapa besar menggunakan dataset yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa pilih model terbaik berdasarkan matriksnya, tapi itu tergantung problemnya. Kalau klasifikasi kan biasanya pakai akurasi. Nah, eh, atau kalau regresi kan pakai tadi kayak MSE, matriksnya RMSE, MAE atau R square. Jadi
eh, yang dipilih bukan apa namanya model ini nih sering dipakai orang karena favorit bisa menghasilkan apa namanya hasil yang bagus. Jadi kita itu harus pilih model berdasarkan performa yang paling bagus setelah kita coba. Jadi harus sesuaiin sesuai kebutuhan. Terus juga kita bisa lihat dari kompleksitas atau versus kebutuhannya. Kadang eh, model yang paling akurat itu justru terlalu berat dipakai di dunia nyata. Misalnya kayak deep learning dipakai buat data kecil. Jadi kita harus pikirin efisiensi, interpretasi, dan resource-nya. Jadi supaya nggak makan waktu yang banyak gitu. Terus juga yang terakhir kita perlu apa namanya tuning hyperparameter modelnya supaya model bisa punya performa yang beda banget bisa apa namanya bisa naik hasil modelnya kalau parameternya diatur dengan benar. Jadi kalau kalau kita udah fix mau pakai kandidat model ini, jadi kita bisa apa lakuin tuning biar hasilnya lebih optimal lagi. Jadi apa namanya eh, modelnya di bisa kalian ya upgrade lagi lah itunya dari tuning parameternya. Jadi kalau misal apa namanya tuning parameter belum kalian tuning parameter hasilnya mentok di segitu-gitu aja, coba kalian hyper parameter tuning kayak gitu. Itu sih kalau jawabannya. Kalau ada yang mau ditambahin dari Bang Farel dari jawaban tadi, kalau masih ada yang kurang. Ya udah sip market, thank you. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? eh Kita tinggal 8 menit lagi. Bisa tanyain apa aja. Oh iya, eh sambil kalian nunggu kalian nanya, mungkin bisa tunjukin ini. Nah, IDCamp 2025 ini udah dibuka ya pendaftarannya. Jadi kalian ini apa namanya program beasiswa coding gratis dari Indosat, IOH, Indosat Uridu Hutchison sama ID Coding. Terus apa namanya? Ini program tahunan ya. Jadi tiap tahunnya bakal dibuka. Nah, terus ini untuk dua jalur pembelajarannya ada AI Engineer, Gen AI, ML Ops, dan Data Scientist. Oh ya, sebelumnya aku share dulu ininya tadi. Notebooknya di chat. Bisa kalian pelajari lagi. Dan bisa kalian praktekin lagi nanti pakai dataset yang ada di Kaggle. Oh ya, nanti notebooknya bakal di-upload ke GitHub-nya ini. Reponya machine learning, kelas machine learning. Terus nanti kalian ya banyak-banyak berlatih. Terus ya itu, jangan lupa dipakai GitHub-nya buat simpan hasil project kalian. Jadi nanti kalian bisa dapat apa namanya batch-batch gitu di GitHub-nya. Terus apa namanya? Dan nanti eh di apanya? Di LinkedIn kalian juga makin banyak masuk project-projectnya. Nah ini ya ini data scientist. Ada juga kalau kalian lebih senang
Android, jadi Android developer juga bisa. Ini bisa kalian buka. Ini kalian bisa langsung daftar. Nanti bakal dapat email. Nah, ini nanti bakal dapat bonus alur belajarnya, ada cyber security atau automation. Nah, ini syaratnya cuma ini aja. Nah, ini kalian isi formulir, nanti kalau udah bakal dapat email, nanti kalian ya itu kalian bisa upload Wibon di akun sosial media kalian di Instagram atau LinkedIn juga bisa. Ntar diisi ini formnya. Terus kalau misal ada apa namanya kalian dulu udah pernah ikut ID Camp 2024, nanti kalau kelas kelas apa namanya pemulanya udah selesai sebelum tanggal 24 September bisa kalian perbarui kayak gitu. Ini misal mau ke- nah, jadi ini contohnya ya. Nanti dapat emailnya kayak gini. Ntar ini kelas dasar dan pemulanya yang perlu kalian selesaiin secara berurutan. Nah, ini belajar dasar AI, prompt engineering, memulai pemrograman dengan Python, sama belajar machine learning untuk pemula. Terus nanti yaitu nih kalian upload, kalian ajak ya teman pakai referral kayak gitu buat kalian ya dapetin apa hadiah menarik. Terus upload Twibbon, ini nanti Twibbonnya ada di sini. Lalu ini kalian join Telegramnya kayak gitu. Ntar supaya bisa akses ke level berikutnya, ke level menengah atau level mahir, nanti bakal dinilai dari ininya yang udah ngoreksi ininya apa namanya eh tiap-tiap kelas yang kalian selesaiin karena tiap kelasnya itu ada project-projectnya. Nanti kalian dapat bintang 3 atau bintang 4 bintang 5 sesuai kriteria yang apa namanya saran yang perlu kalian kerjain di projectnya itu. Nah, nanti pengumuman berikutnya kelas menengah di tanggal 15 Januari 2026. Nah, ini ke codingnya di apa namanya? Di ini nih. Nah, ini. Nah, ini dia. Yang ini. Ya, ini kayak gitu sih nanti eh kayak gitu sih nanti kalian eh ini si modulnya kayak gini. Ya, ini lumayan bisa ya kalian ikutin supaya ya nambah juga pengalaman di LinkedIn-nya, di apa namanya nambah sertifikatnya, dan juga nanti di setelah level mahir nanti bakal ya itu kalian bisa berkesempatan buat ikutan sertifikasi gratisnya tadi. Mana ya? Nah, ini self certification kayak gini, ada Android sama machine learning, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, ini. Nah, kalian bisa coba baca-baca dulu ininya dan coba pilih kelas mana, alur belajar mana yang pengen kalian ambil. Kayak gitu sih. Kayak mungkin karena udah setengah 11 kita akhiri dulu kelasnya. Terima kasih yang udah hadir.
Nanti record kelasnya bakal di-share di YouTube dan tugasnya juga bakal diinfoin di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.